Sai bumi, rua jurai. Satu bumi, dua cabang. Itulah sembayan Lampung. Dan inilah kisah yang menjadi penanda wilayah di ujung Pulau Sumatera. Kisah yang membingkai dua alur di dalam satu sungai. Selamat menyaksikan. Membaca sejarah perkauman berusia ribuan tahun di Lampung tak mungkin dapat dilakukan tanpa menggelar peta di atas meja. Kejelian memeriksa alur waktu di setiap peristiwa pun menjadi hal yang pantang terlupa. Kalau kita bicara asal muasal orang Lampung, banyak yang mengatakan dan juga muncul di beberapa tulisan yang mengatakan Batak, kemudian Bugis dan Lampung itu bersaudara. Ya. Salah satu yang mengkaitkannya juga adalah aksara. Saya yakin Lampung ini adalah bagian dari Melayu kuno. Beberapa temuan-temuan benda purbakala atau benda kuno di Lampung juga menunjukkan, misalnya ada temuan-temuan dari kebudayaan Dongson juga dari sini. Di Lampung ditemukan beberapa temuan yang terkait dengan negara yang sekarang masih ada di Vietnam. Salah satu kisah yang populer mengenai muasal keberagaman Lampung datang dari ketinggian Gunung Pesagi. Kisah itu dipercaya sebagai awal mula masuknya Islam di tanah Lampung yang ditandai dengan kelahiran kepaksian Paksipak Skalabra. Ibarat terlahir sebagai bayi kembar empat kesultanan Islam yang berasal dari Pagaruyung ini bernaung dalam sebuah perserikatan yang kemudian hidup menyebar. Di dalam tamu disebutkan ngebujah lain micah, artinya mereka turun membesarkan kerajaan, bukan memisahkan diri. Per periodik lah mereka turun kemana akhirnya tersebar. Yang di dalam rentang waktu yang cukup panjang melahirkan komunitas-komunitas budaya. Satu yang disebut komunitas budaya Saibatin, satu lagi komunitas budaya penyimbang yang biasa disebut pepadun. Yang Saibatin lebih bersifat autokratis, sedangkan yang penyimbang atau pepadun lebih bersifat demokratis. Dalam kepaksian Paksipak Skalabrak, pepadun adalah penanda kedaulatan. Pepadun berasal dari sebuah kayu yang ditebang dari batang pohon sesembahan masyarakat Skalabrak pra-Islam. Sementara, Saibatin berasal dari kata sai yang bermakna satu. Adapun batin dalam khazanah bahasa Melayu bermakna kepala negeri. Dalam kosmologi masyarakat Lampung, batin juga bermakna kuasa, sehingga bagi masyarakat Lampung, Saibatin memiliki makna satu penguasa. Seiring zaman, konsep Saibatin pun mengalami perkembangan. Komunitas-komunitas yang dulu ini berdiri sudah mulai menyusun struktur adatnya masing-masing. Mereka mengadap adat kerajaan, sistem kerajaan, caranya, pakaian, sebutan, stratifikasi daripada kebangsawanannya mereka adop. Mereka bawa, kemudian muncullah Saibatin, sebutan Saibatin marga. Jadi marga-marga pasirah-pasirah itu sudah tidak ada lagi karena mereka sistemnya pemilihan. Kemudian mereka sepakat siapa yang akan memimpin, turun-temurun. Nah, mulai ada Saibatin marga. Tapi juga turun-temurun. Di bandar-bandar itu ada Saibatin kebandaran. Jadi kalau kita melihat di dalam adat Saibatin, cuma tiga, ada satu Saibatin daripada kerajaan Skalabrak, Saibatin Paksi, kemudian Saibatin marga, yang betul-betul sudah itu Saibatin kebandaran. Untuk gelarannya, kalau 4 Saibatin Paksi ini
yang dulu dari kerajaan, gelarannya itu sultan. Kemudian 16 sebatin marga, 1 sebatin margaliwa, dan 4 sebatin di Ranau, sebutannya sultan. Jadi kalau sultan, dia mesti berada sebatin. Kalau dia tidak sebatin 16 di pesisir barat, sebatin margaliwa atau sebatin di Ranau. Mulai dari Tanggamu sampai ke Kalianda sana, para sebatin marga, sebatin bandar, mereka memakai gelar pangeran, tidak memakai sultan atau sultan. Sehingga kelihatan betul lah warna-warna daripada komunitas sebatin. Sedari dahulu, bagi masyarakat Lampung, pepadun dan saibatin menjadi dua hal yang dijunjung tinggi. Kedua fungsinya menempati posisi penting. Bahkan ia menjejak pada semboyan Provinsi Lampung hari ini, yakni Saibumi Ruwajurai. Jadi kalau kita bicara Lampung, kita selalu akan bicara tentang saibatin dan pepadun. Kalau tidak ada pepadun, tidak ada Lampung. Kalau tidak ada saibatin, tidak ada Lampung. Bicara Lampung, bicara saibatin dan pepadun. Perbedaannya itu adalah terletak pada sistem adatnya. Yang satu adalah tetesan darah, yang satu juga tetesan darah, tetapi dia membuka regulasi bahwa orang bisa mencapai satu kedudukan dengan cakap pepadun itu, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Itu perbedaan yang mendasar antara saibatin dan pepadun. Di Lampung itu kita kenal dari zamannya Belanda, penelitian Belanda itu ya, Van der Tuuk, Van Rooyen dan lain-lain sebagainya itu mengatakan bahwa dialek bahasa Lampung itu sama, cuman dialeknya beda. Dialeknya adalah dialek A dan O ya, atau api dan nyo gitu ya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya adalah dialek A dan O tidak membedakan antara saibatin dan pepadun, karena masyarakat pepadun juga sebagian besar juga menggunakan dialek A. Contohnya Waikanan, Kubian, itu pepadun tapi dialeknya A. Gitu ya. Nah, jadi sebagian masyarakat pepadun ada yang menggunakan dialek A dan ada yang menggunakan dialek O. Sementara yang saibatin hampir semuanya mayoritas menggunakan dialek A. Dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya mungkin dalam kebudayaan mungkin sudah banyak terakulturasi ya, perubahan sosial budaya yang begitu besar, dari segi makanan, dari segi pakaian sudah banyak berubah, bahasa. Tetapi segi identitas itu yang eksistensinya yang kita kelihatan sekarang. Jadi kalau Anda tanya eksistensi orang Lampung, ini sekarang ada pada identitasnya. Identitasnya sangat kuat. Misalnya, itu kita bisa lihat pada acara ritual-ritual perkawinan ya. Bagaimana mereka cara melamar, tata cara perkawinan, tata cara adat istiadat dan lain-lain itu masih menggunakan wujud-wujud dari bentuk-bentuk adat-adat, ada sistem adat mereka. Secara universal, Lampung itu menggunakan tapis, baik pepadun maupun saibatin. Hanya bentuk fungsi pemakaiannya yang berbeda. Antara pepadun itu memiliki tapis-tapis yang berbeda dengan tapis yang ada di masyarakat saibatin. Tapis pepadun pun itu dibagi lagi dalam tingkat-tingkatan per marga. Ada marga Abung Siomego, itu punya tapis sendiri. Kemudian marga Pak Tulang Bawang juga punya tapis. Pubian Telesiku punya tapis. Waikanan, Sungka itu punya tapis corak pepadun. Dan saibatin tadi dari pesisir Kota Agung, Paksi Paskalabra, pesisir Keroy, kemudian Marga Wailima, kemudian Kalianda sampai Melinting, itu tersebar masyarakat Lampung menggunakan tapis. Siger ini banyak muncul atau munculnya siger yang kita sebut itu adalah yang berpuncak 9. Itu di masyarakat pepadun. Nah, pepadun itu adalah katakanlah secara umum di bagian timur, tengah dan timur dari Lampung yang banyak berhubungan dengan pelabuhan perdagangan yang ada di Palembang dan di Menggala waktu itu. Kalau yang di masyarakat saibatin, kenapa berbeda? Berbeda karena dia masuknya juga berbeda. Kesamaan sigernya orang saibatin itu sangat mirip dengan yang ada di Pejajaran, di Cirebon, Banten, sampai di Periangan. Jadi jelas pengaruhnya berbeda, karena itu dia bentuknya sangat berbeda. Kita lihat dulu di logonya Provinsi Lampung, emblemnya Provinsi Lampung. Di situ ada beberapa ornamen, ada 2 yang terkait dengan adat, satu gong, satu lagi siger. Siger yang sudah dibentuk sedemikian rupa.
itu disepakati oleh masyarakat Lampung ketika mendirikan provinsi ini. Kenapa diambil Siger? Dialah yang memperlambangkan adanya adat bahwa kita provinsi Lampung ini tidak lepas dari adat istiadat yang ada. Baik Siger Pepadun maupun Siger Sebatin di hari ini memiliki kontribusi vital terhadap integrasi masing-masing wilayah adat. Siger pun menjadi simbol keagungan dan kehormatan masyarakat Lampung yang terus dihidupi hingga saat ini. Dengan adanya Siger, masyarakat Lampung Pepadun ataupun Saibatin tetap terikat oleh suatu persamaan kebudayaan, silsilah keturunan, bahkan rasa senasib sepenanggungan sebagai sesama zuriat Sai Bumi Ruwajurai.